Oke, selamat sore sahabat tani semuanya. Udah lama tidak upload video karena kesibukan ya. Jadi di sini kita perlihatkan hasil jagung kita ya, tanaman jagung. Ini jagung lokal ya. Nah, udah cukup kering. Sepertinya udah bisa dipanen ya. Ya, ini memang seperti video-video kita sebelumnya tentang jagung ya. Ini memang jagung lokal yang kita tanam di sini. Nah, seperti ini dia hasilnya. Tapi memang umumnya kalau untuk jagung lokal ini buah hanya satu ya. Nah, ini udah cukup kering nih. Nah, ini penuh tongkolnya. Nah, lumayan lah. Nah, seperti ini. Tapi rata-rata satu ya, satu buah, jarang yang dua. Memang ada juga sih, tapi jarang. Nah, ini dua ya. Dalam satu batang dia ada dua juga seperti ini. Kita coba lihat di dalamnya. Duduknya bagus ya. Nah, ini dia. Kalau biasanya beberapa dua kali tahap ini kita memang tanam jagung lokal juga seperti ini hanya untuk pakan ternak ya, pakan ternak. Dan biasanya mereka lebih suka ini karena bentuk batangnya itu lebih tinggi, jadi volume daripada buahnya, karena untuk pakan itu yang diperlukan adalah massa dari batang dan buahnya juga. Tapi ini sengaja memang kita biarkan karena setelah dua kali panen ya, panen muda untuk pakan ternak tadi, kondisi tanah kita ataupun lahan pertanian kita jadi kurang ya, jadi kurang maksimal. Kita lihat ini juga, kita lihat di sini ada juga yang kecil ya. Nah, seperti ini ada buahnya sih, tapi dia pendek. Nah, ini salah satu ciri-cirinya ya, karena sama sekali tidak ada lagi nutrisi tambahan yang berasal dari hasil tanaman kita sendiri. Maksudnya seperti ini karena umumnya petani sekarang ini sudah terlalu mengandalkan herbisida ya, sehingga tanah itu tidak lagi mendapatkan sisa-sisa daripada hasil panen kita seperti itu. Sehingga ini memang sengaja kita biarkan agar nantinya batang-batang ini ataupun daun-daun ini terdekomposer dengan sendirinya secara alami di lahan kita, sehingga itu akan menumbuhkan lagi ataupun mengembangbiakkan lagi mikroorganisme untuk perbaikan tanah kita. Nah, seperti itu dia pemahaman kita, seperti itu ya. Namun biasanya kalau misalnya ini panen muda, tentunya batang, daun, dan buahnya itu dibawa semuanya. Jadi yang tertinggal hanya rumput-rumputan seperti ini aja. Namun nanti setelah ini panen, biasanya kalau di daerah kita di traktornya sekaligus ya, langsung seperti ini. Bukan lagi ya, memang ada juga yang melakukan, kebanyakan memang petani jagung itu membakar lagi nih. Jadi dicabut ya, dicabut batangnya, baru dibakar, baru kemudian dilakukan penraktoran. Kalau kita memang sengaja kita biarkan seperti ini dengan rumput-rumputannya itu, dengan kondisi seperti ini, setelah dipanen nanti tentunya ini akan dipatah-patah semua ya, ditarik ke bawah, baru itulah yang dilakukan penraktoran. Jadi batang jagung ini atau sisa-sisa daripada tanaman ini akan tercincang sendiri dan tertanam oleh traktor. Memang kondisi penraktorannya tidak akan terlihat bagus ya, tapi
dengan adanya sisa-sisa tanaman ini akan memberikan nutrisi tambahan lagi ya, sebagai sumber makanan ataupun sumber nutrisi nantinya untuk tanaman berikutnya ya. Jadi perlu teman-teman juga pahami bahwa sisa daripada tanaman kita itu menjadi makanan ya, sumber makanan tambahan, bukan sebagai gulma atau hama, tetapi justru itulah yang menjadi makanan juga, sumber makanan juga untuk tanaman berikutnya. Konsepnya hutan ya teman-teman. Kalau hutan itu kenapa dia selalu subur, itu karena daun-daunan yang jatuh ataupun yang busuk di bawah kayu ataupun di bawah pepohonan atau ya di sekitar area hutan itu akan terdekomposer secara alami, dan itu menjadi sumber nutrisi ataupun mikroorganisme yang sangat bagus ya. Nah, sehingga itu juga perlu kita lakukan di lahan kita, sehingga sumber nutrisinya atau sumber makanannya ataupun tempat hidupnya mikroorganisme yang akan sangat dibutuhkan untuk memproses sisa-sisa daripada nitrogen, fosfat, kalium, apalagi fosfat ya, itu sangat perlu. Jadi jangan semuanya sisa hasil tanam kita itu dibakar, jangan lagi termasuk padi ya. Tangkai padi biasanya banyak juga petani-petani itu dengan begitu selesai panen mereka akan membakar, baru mengumpulkan baru membakar. Itu sebenarnya tidak bagus ya. Sebagusnya kita berikan lagi lah makanan untuk tanah kita sendiri, sehingga kedepannya akan bertambah subur, bertambah bagus, juga sekaligus meningkatkan pH-nya. Nah, seperti itu dia ya teman-teman. Boleh kita lihat satu lahan kita yang memang kemarin sudah terlalu sering ya kita panen muda jagungnya. Jadi kondisi tanahnya sudah semakin minus, namun ini juga sudah kita lakukan pengaturan sekaligus bersama dengan batang jagungnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Seperti ini kondisinya. Batang-batang jagungnya masih ada. Ini rumputannya. Nih kita lihat proses pengumpusannya. Jadi kita biarkan saja seperti ini sehingga nanti menjadi kompos tersendiri. Kita lihat banyak mikroorganisme yang ada di sini. Nah, banyak sekali teman-teman kalau kita perhatikan. Teman-teman lihat sendiri. Nah, seperti itu dia. Nah, seperti itu tadi dia. Jadi jangan dianggap bahwa sampah-sampah daripada tanaman kita itu adalah penghalang buat kita untuk proses tanam berikutnya, tapi sebenarnya itu adalah nutrisi yang paling bagus. Karena tanah itu ataupun tumbuhan kita ini ya, ini masih mengandung nutrisi ya, nutrisi yang bisa diserap, baru dilakukan proses oleh
mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita secara alami ya, menjadi nutrisi yang tersimpan ya. Tersimpan artinya seperti ini. Begitu nanti ini ada pembusukan ya, seperti tadi kita lihat, begitu itu yang lahan yang satunya tadi itu sudah dilakukan penatoran selama 2 minggu. Dalam 2 minggu itu kita melihat itu banyak sekali jenis-jenis mikroorganisme yang hidup di situ ya, yang berkembang biak di situ. Mereka sendiri memproses bahan mentah itu menjadi nutrisi ataupun gizi, sarinya diambil untuk persiapan cadangan makanan ya. Jadi tanah kita itu dengan sendirinya akan lebih bagus. Nah, itu konsep istirahat lahan juga ada. Jadi lahan yang sudah ditanami dengan satu jenis tanaman sebelumnya mungkin sudah 3 atau 4 kali, biasa juga dilakukan istirahat lahan ya. Yang pertama istirahat lahan ya, kita biarkan saja lahan kita itu misalnya sudah berumput tinggi, baru nanti diolah lagi, dikelola kembali dengan catatan tanpa menggunakan herbisida ya. Untuk proses pengolahannya jangan menggunakan herbisida, tetapi mungkin pembabatan dulu sehingga rumput-rumputannya ataupun sisa tanamannya itu menjadi lapuk ya dengan sendirinya, sehingga nutrisi yang ada di dalam tanaman kita itu terproses kembali secara alami. Nah, seperti itu dia. Nanti kedepannya pastinya akan lebih bagus. Sayangnya memang kebanyakan dari petani itu beranggapan bahwa sisa-sisa tanaman itu menjadi sumber hama ya. Jadi yang kita lihat tadi itu sebenarnya bukan hama buat tanaman kita, tapi itu adalah mikroorganisme. Ya, bisa saja bentuk semut yang kecil ya, bisa saja semacam ulat yang kecil, bisa saja seperti tungau gitu, bukan hama ya teman-teman. Tapi itu adalah mikroorganisme yang bisa memproses sisa-sisa tanaman dan sering juga disebut sebagai decomposer atau mikroorganisme yang bisa melakukan proses composing ya, melakukan kompos untuk melebur tanaman-tanaman itu menjadi humus ya, konsep hutan tadi ya teman-teman. Nah, seperti itu dia. Jadi ini mungkin dalam waktu seminggu lagi sudah bisa kita panen nih. Baru nanti kita lakukan peneraktoran langsung dengan cara seperti ini. Tapi tentunya nggak mungkin untuk dikerjakan oleh traktor yang kecil ya, tapi yang besar dulu nih. Jadi kalau di daerah kita ada traktor yang besar itu bisa melakukan penraktoran dengan kondisi seperti ini ya. Tapi kalau traktor kecil kemungkinan nggak bisa karena cangkolnya pun terlalu kecil ya. Baru kalau misalnya tidak, menurut kita masih kurang bagus, seperti kondisi yang tadi ya, lahan kita yang satunya tadi, kalau misalnya menurut kita masih kurang rata ataupun batang-batang daripada jagungnya itu masih terlalu kasar, terlalu besar gitu, ya boleh juga kita lakukan penraktoran ulang dengan traktor kecil. Jadi 2 kali penraktoran sehingga lebih rata, lebih halus ya. Dalam proses penanaman berikutnya tidak ada lagi kendala. Ya, itu mungkin sahabat tani sekedar masukan buat kita semuanya, khususnya bagi teman-teman petani jagung. Itu aja mungkin dari Ritsin Channel sebagai masukan buat kita semuanya. Salam tani, salam maju-ajua.